Untuk entry-nya, nah ini untuk entry-nya kalau seperti ini hati-hati karena berada di level psikologi. Kalau nanti nanggung begini ya, magak begini, nanti kita tunggu candle selanjutnya. Ya jangan asik sekarang ini merah panjang lanjut, ya belum tentu. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percepat kelas pada malam hari ini untuk mengejar waktu biar nanti bisa lebih efektif dalam membaca pergerakan demi pergerakan. Kita langsung masuk di chart dulu ya. Fokuskan ke chart dulu nomor satu, karena fundamental itu nanti akan muncul di chart ya. Jangan khawatir, tanpa melihat fundamental pun akan ketemu dengan chartnya nanti. Oke, perhatikan yang terakhir, yang terdekat saja, nggak usah terlalu jauh dari runningnya. Kita perhatikan dari candle sebelumnya ya. Perhatikan candle sebelumnya. Inilah karakter emas, dia bisa bergerak sesuai dengan arah tren, dengan rally-nya dengan terus menerus. Namun demikian jika berbalik bisa dengan tanpa terkoreksi. Sehingga kalau kita melihat candle yang terakhir yang warna merah, ini adalah candle penerusan ya, candle seller yang betul-betul powerful ya namanya. Perhatikan. Tetapi jangan lupa, karakter emas yang bersifat ganda, dia bisa berbalik tanpa terkoreksi. Ya, bahkan yang terakhir berwarna hijau ini sebelumnya juga tanpa terkoreksi, yang hijau pun tanpa petunjuk, tanpa terkoreksi, dia langsung naik dengan tebal. Nah, ini yang menjadikan perhatian kita dulu, yang terakhir. Kemudian dampaknya kita lihat, karakter ini, buyer ini kuat, meskipun dia masih di jajaran baris turun. Ya, kalau kita perhatikan masih berada di jajaran baris turun, tetapi jangan diabaikan, ini buyer punya kekuatan yang luar biasa, bisa menekan seller ini luar biasa sudah. Ya, perhatikan buyer ini jangan diabaikan. Nah, kemungkinan besarnya nanti meskipun dampak dari beritanya berpotensi turun, tetapi akan ada perlawanan buyer kuat dimulai dari sekarang ini. Ya, saya lebih cenderung ada flash 2, pertama mungkin naik kuat, kemudian ditolak lagi oleh seller. Nah, sekarang yang menjadi tren memang seller. Ini adalah arah kecenderungan atau tren utama. Nah, sekarang yang kecil yang terdekat dari running ini sekarang mengarah ke atas. Sehingga perhatikan nanti pasti akan kuat naik dengan cepat, kemudian juga ada penolakan lagi. Ya, karena memang tren utamanya turun. Oke, kita lihat coba yang di kalender ekonomi. Kita tidak bisa hanya berpedoman pada kalender ekonomi karena ini sifatnya hanya analisis awal, tidak bisa kita baca dengan mengandalkan ini. Ya, nanti baru kalau sudah newsnya keluar, minimal kita bandingkan. Ya, tetap fokus kita pada teknikal, tapi ini sebagai perbandingan. Hari ini tanggal Agustus ya. Ini kenapa Juli nih? Oke, kita cek dulu. Nah, jauh sekali. Agustus. Oke, 31. Nah, sekarang tanggal 6 ya. Perhatikan ini sudah dikasih lingkaran, artinya sudah mau mendekati news. Ya, kalau kita lihat yang pertama 0,3 0,3 ini berpotensi netral. Kemudian 850 870 naik, USD menguat berarti sell. 5,9 5,7 turun, tetapi ini pengangguran maka menguat, berpotensi turun. Jadi dua berita ini berpotensi atau dianalisakan akan turun. Ya, dolar menguat. Namun demikian sekali lagi kembali pada teknikalnya. Ya, sekarang sudah berwarna merah, tapi tetap kita hati-hati, di sini ada hijau juga tadi sudah bergerak. Nah, sekarang untuk posisinya, sekarang kita coba untuk mengambil peluang sebelum newsnya, kita perhatikan di wilayah stabilnya atau di pergerakan yang mulai stabil. Kalau masih bergerak kenceng, kita biarkan dulu.
ya, karena sangat berbahaya. Oke, sampai nanti kurang 2 menit tinggal masukkan, terlalu dekat. Kemudian yang sellernya ini kita ukur jarak sekitar 200-an ya. Kenapa 200? Karena pergerakannya kecil. Kalau pergerakannya besar bisa taruh 300-an. Ya, kira-kira seperti ini. Ini sementara saya kasih untuk yang atas ini adalah buy stop. Ya, harganya 1799.73. Ya, nanti yang mau mencoba, yang belum berpengalaman silakan dicoba biar nanti ada tahu rasa bagaimana kalau ada news berita besar itu. Ya, kemudian yang bawahnya ini sell stopnya 1795.19 ya, sambil menunggu. Nanti masukkannya, kalau masukkan di 2 menit sebelum news ya, kalau bisa 3 menit atau 2 menit sebelum news, karena ini masih 5 menit, masih membutuhkan penyesuaian biar nanti harga di tengah, harga yang running itu stabil dulu. Nah, kenapa kita tidak ngambil satu arah? Kenapa kita tidak langsung mengambil posisi sell? Ini berita berdampak besar karena nanti bisa ngeflash. Ngeflash itu bergeraknya cepat sekali. Ya, arah kecenderungan memang turun satu. Yang kedua tadi sudah dilihat di potensi di kalender ekonomi, ya, analisa awalnya menguatkan US dollar sehingga betul-betul mau turun lagi. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan di area ini adalah koreksinya di sini, area koreksi di sini. Kenapa kita tetap eh, ada buy stop di sana? Satu, untuk keseimbangan. Yang kedua, jangan lupa candle sebelumnya buyer sudah sempat menguat di sana. Buyer sempat muncul dengan kuat dengan kondisi yang tebal semuanya. Artinya dampaknya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ini buyer sudah mulai muncul di sana. Ya, dengan volume yang tebal tanpa terkoreksi. Jadi tetap kita hati-hati. Apalagi di bawah ini level psikologi. Ya, kalau kita lihat di bawah itu ada level, ya, level psikologi. Ya, tadi buy stopnya di sini, sell stopnya ya. Saya kasih warna kuning. Oh, sorry. Aduh, sudah bergerak ini. Saya kasih warna tadi ya. Warna kuning, yang ini masih kurang 3 menit ya. Masih kurang 3 menit. Yang merah kasih merah aja ini biar enggak mengganggu ya. Oke. Yang atas juga kita kasih warna kuning karena ini untuk, nah, biasanya kalau kalau ini sudah kurang 2 menit baru saya masukkan biasanya. Nah, kalau ada belum 2 menit ya, ada misalkan bergerak, ini kita bisa adjust, bisa sesuaikan dulu. Ya, bisa kita geser dulu, naik sedikit. Kemudian ini juga naikkan sedikit. Oke, untuk antisipasi boleh seperti itu. Ya, kalau sudah terlanjur dinaik dimasukkan ya tentu bisa dimodifikasi atau bisa di adjust dulu. Yang di atas ini bisa kita adjust menjadi 1801.20. Oke, yang di bawah 1796.17. Oke, fokus kita ke pasarnya. Kita sudah tidak otak-atik, jadi naik turunnya nanti kita tinggal mengikuti saja sambil menunggu waktu. Nanti kalau sudah kurang 1 menit ya fokus kita ke angka saja. Ya, fokus kita ke angka saja kalau sudah terakhir. Kalau sudah kurang, ya, kurang 1 menit. Oke, fokus saja ke candle, ke angka ya. Nanti kalau sudah profit ya fokus kita ke close, sampai tunggu sampai stabil dengan cepat biar nanti tidak ketinggalan, biar nanti tidak sampai ketinggalan.
Oke, sudah profit, masuk langsung close aja ya. Nah, ini saya kasih close-nya, saya sudah close. Yang belum close silakan di close dulu sellernya ya. Sellernya di close dulu. Sekali lagi sellernya di close dulu. Sudah di close. Udah enggak usah terpesona dengan candle yang panjang, biar saja. Mungkin ya rezeki kita segitu sudah. Yang sudah close ya silakan monitor saja dulu, enggak usah tangannya, enggak usah utak-atik dulu. Kalau mau memanfaatkan ya boleh saja nanti tebel di bawah, buy, cepet buy. Ya, tentu harus dilatih. Kalau sudah profit yang real account, sementara boleh pakai latihan demo dulu. Nanti kalau di bawah sini ada tebel, boleh kita bergerak dengan cepat, buy, tek gitu. Bagaimana dengan buy stopnya? Ya, selnya saya hapus dulu karena sudah masuk perangkap. Selnya saya hapus dulu. Selnya kita hapus dulu. Nah, sekarang ganti buy stop. Apakah buy stop itu kita tutup atau kita biarkan? Ya, sementara biar saja dulu. Nanti akan ada gerakan pembalikan. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Kita masuk di forex factory lagi. Kita cek dulu. Hijau semua, Pak. Hijau semua berarti menguat. Nah, ini berarti menguat. Menguat berarti kalau menguat ini ya banyak turunnya sudah. Tapi jangan terus-terusan ini sebagai acuan untuk nanti kuat, belum tentu. Jangan lupa kalau sudah flash news, kalau flash sudah artinya news sudah terpenuhi, ini sudah turun, ini sudah terpenuhi, ya sudah terpenuhi artinya tadi sudah bergerak turun lumayan cepat tadi, ada sekitar 800-an sekian ya dari pergerakan tadi, mungkin 800-an. Kalau teman-teman tadi melakukan adjust, menyesuaikan, dapatnya sekitar 700-an. Kalau tidak di adjust tadi tetap dapat, cuma agak di bawah. Kenapa saya tadi adjust di atas? Saya koreksi di atas karena ketika jelang-jelang ganti, jelang-jelang news itu ada masih ada fluktuasi, belum stabil di sana. Maka saya adjust naikkan, termasuk yang atas, yang buy stop tadi. Nah, kemudian nanti kalau sudah terpenuhi ini ya, jadi beritanya sudah terpenuhi, karena dampaknya ya sekitar 500-an itu. Kalau sudah terpenuhi nanti kembali ke teknikal, Teknikalnya seperti apa? Ya jangan lupa di sini sudah ada level psikologi di sana menanti. Ya, ibaratnya lo boleh lewat, langkai dulu saya gitu. Ini ada level psikologi yang kuat. Nah, di sini nanti diuji selesai dulu seperti apa. Kalau nanti lebih kuat, di sebelah bawahnya lagi juga ada bersap-sap ini ya. Bahkan terakhir di sini. Nah, ini menjadi bagian dari level psikologi yang terbaru sekarang. Nah, sekarang di sini. Ini namanya level psikologi. Ini level psikologinya. Sehingga nanti kalau dia turun harus betul-betul breakout atau diuji di situ. Apakah seperti ini kita boleh masuk? Ya boleh-boleh saja masuk, boleh saja. Manfaatkan untuk koreksi boleh. Kalau ujungnya tebal di bawah, kita ambil posisi buy dengan cepat, boleh ya. Tapi harus terlatih karena ini bermain di badai yang sangat kuat. Ya, nanti kalau kita salah, tidak bisa adjust, tidak bisa melakukan menyesuaikan, nanti kita terombang-ambing, ngeri. Ya, kalau saya sudah lebih dari cukup, ya dapatlah ada 500 600. Ya, kalau nanti kurang jelas saya videokan tadi, saya sempat videokan sebentar aja. Nanti bisa dilihat posisinya sama, saya juga enggak aneh-aneh. Saya juga melakukan hal yang sama seperti yang saya contohkan. Saya juga masang buy stop, sell stop dengan angka yang terakhir tadi. Hanya saja lotnya saya perbesar gitu aja. Mungkin kalau teman-teman belum berpengalaman ya wajar. Nanti lama kelamaan ya, makin lama makin kuat, lama kelamaan makin pinter, dan tentu ya sering menghadapi hal-hal seperti ini akan menjadi terbiasa gitu. Apakah seperti ini akan selalu berulang? Namanya market itu yang kembali ke memori harga, memori masa lalu lagi. Meskipun ada news, ya meskipun ada news nanti tetap akan kembali pada memori masa lalu lagi. Artinya memori harga yang sudah terbentuk sebelumnya. Ya, contoh saja begini, perhatikan yang di sebelah kiri. Ini naik kuat sekali. Kenapa begitu menyentuh ujung psikologi, dia terpental.
Ya, selalu terbentuk pola seperti ini. Demikian juga ini, meskipun kelihatan sekarang kuat sekali, ya, kelihatan kuat sekali, ya, bisa saja di level ini nanti ditolak terus. Atau kalau ini break bagaimana? Ya break berarti ya kita ngikut, jangan dilawan. Kalau breakout, ya emas selalu mengikuti atau setia pada support dan resistennya. Kalau dia breakout kuat, dia akan lanjut turun lagi. Ya diingat, kalau sudah terbentuk seperti ini, artinya buyer kalah telak. Buyer itu sudah dimakan habis lagi oleh seller. Ini hijau ini tadi kan sempat mencoba melawan, ya, mencoba melawan. Tetapi ya kalau nanti ditutup seperti ini, tetap ada potensi turun lagi. Untuk entry-nya, nah ini untuk entry-nya kalau seperti ini hati-hati karena berada di level psikologi. Kalau nanti nanggung begini ya, magak begini, nanti kita tunggu candle selanjutnya. Ya jangan asik sekarang ini merah panjang lanjut, ya belum tentu. Ya, belum tentu. Terakhir bagaimana terbentuknya candle ini nanti menjadi bagian dari kunci kita untuk analisa lagi. Karena yang selalu kita sampaikan ada kecenderungan kemudian candle terakhir nanti terbentuk karakternya seperti apa, dampaknya bagaimana. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya kita sambil santai saja karena ini Jumat. Bayinya di plus apa nggak Pak Wi? Bayarnya boleh di close, boleh ditunggu aja boleh. Kalau nanti misalkan sekarang kan belum ada petunjuk naik, ya boleh di close ya, enggak apa-apa. Biar aman di close aja. Siapa Wi? Kalau Makasih Pak nanti Wi. masih siap untuk melanjutkan begadang sampai malam, ya enggak masalah. Yang penting begini, ketika sudah kita mau exit, mau menutup cat kita, jangan biarkan ini nanti bercokol di sana. Harus sudah kita close. Harus sudah kita close. Nanti kalau misalnya masih bertahan, kita masih siap untuk standby, ya enggak apa-apa. Tapi percuma kalau kita lihat masih seller masih kuat. Baru nanti kalau misalkan ada penolakan atau minimal ini dorongannya kuat di atas. Kemudian sudah terbentuk ekor yang panjang atau di sebelah kanannya lagi ada hijau lagi muncul. Ya, nanti boleh-boleh saja ini. Ini kalau masih terlalu jauh dari runningnya ini. Terlalu jauh. Ya karena bisa saja nanti jam 10, jam 11 ini bisa kembali ke atas. Ya kalau melihat dari perkembangan yang ada dari saat ini meskipun merah tapi hanya berkisar di area psikologi ya. Kita belum tahu karena masih lama. Ini masih 38 jam 19.38 berarti masih 12 menit lagi. Ya, sambil menunggu waktu mungkin ada yang mau bertanya, monggo silahkan.